Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu buat kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada. Pada siang ini dan kesempatan ini saya akan kembali membahas tentang dunia tanaman, khususnya tanaman buah. Dan kebetulan kali ini saya akan membahas sedikit tentang perawatan tanaman buah kedondong, yang mana ada beberapa tips dan cara agar tanaman buah kedondong bisa rajin berbuah dan tidak lekas mati. Oke, sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan yang baru berjumpa dengan channel ini ataupun yang sudah lama menyimak channel ini, mohon dukungannya untuk sudi kiranya like, komen, dan share serta subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan edukasi yang lebih baik untuk kita semua. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita akan lihat. Nah, ini adalah tanaman kedondong, yang mana tanaman kedondong ini hanya tinggi sekitaran kurang lebih 1,5 meter kurang lebihnya. Ini pun saya tanam di pot polybag seperti ini. Yang mana setiap percabangan memiliki buah. Untuk tanaman kedondong ini dia berbuah secara estafet. Kenapa saya katakan estafet? Ini buah yang sudah bisa kita petik, sudah bisa kita konsumsi. Nah, di ranting lain ada pula yang baru jadi buah. Nah, untuk di ranting lainnya di sini adalah sudah menjadi bunga yang sudah mulai mekar. Nah, untuk ranting seterusnya di sini juga ada bunga, namun belum mekar bunganya ini. Nah, namun sudah cukup besar kan bunganya. Nah, di sisi lain juga ada yang baru mau muncul bunganya. Nah, di sisi lain ada juga buahnya yang kecil. Nah, untuk yang terakhir kita bisa lihat ini bakal bunga baru mau muncul. Untuk perawatannya pun cukup mudah dan simpel. Agar bisa menjadi seperti ini, ada yang baru keluar bunga, ada yang sudah mekar, ada yang buahnya kecil-kecil, dan ada buahnya yang sudah besar. Sebenarnya cukup mudah dan simpel caranya. Ya, di waktu awal, sewaktu pohon kedondong masih kecil seperti ini, nah, ini kita potong bagian sini, kita potong untuk menghasilkan percabangan, karena semakin banyak cabang akan semakin banyak menghasilkan buah. Nah, setelah kita melakukan percabangan yang
yang cukup banyak, yang setelah kita melakukan percabangan kita sudah bisa menikmati hasilnya yang seperti ini. Ada yang baru kuncup bunga, ada yang sudah keluar bunga, ada yang sudah mekar, ada yang buahnya sudah masih kecil, dan ada yang sudah besar, dan ini akan estafet terus menerus. Namun tidak cukup hanya sampai di sini, ada beberapa tips tambahan agar cara dan teknik ini bisa terus berlanjut. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini adalah bekas hasil pembuahan. Nah, ini ranting ini bekas hasil pembuahan, namun rantingnya ini masih hijau. Kalau kita kupas sedikit, di sini masih terlihat hijau. Nah, ini. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, kalau dia masih hijau seperti ini kan terlihat, ini kan bekas buah nih, bekas rantai bekas tangkai buah, dan dia masih hijau. Secara otomatis asupan makanan, asupan nutrisi, unsur hara yang dia sedot dari bawah ke atas akan terbagi ke sini. Jadi yang ini kan sudah tidak berfungsi, harusnya kita buang, tidak boleh dibiarkan ya. Jangan, caranya kita potong. Nah, jadi kalau sudah kita potong, unsur makanan, unsur hara yang dia bawa dari bawah ke atas akan terbagi ke semua percabangan dan akan menghasilkan tanaman yang baik dengan buah yang baik pula. Adapun perawatan dan tips lainnya, seperti contoh seperti ini. Ini kan ranting tangkai buah. Di kiri kanan ranting buah masih ada daun yang masih hijau, yang masih utuh seperti ini. Nah, untuk agar perkembangan buah ini bisa maksimal besarnya dan matangnya cukup bagus, ini harus kita buang. Ini harus kita buang. Nah, kita potong seperti ini. Ini kita buang. Nah, ini kita buang. Jadi menyisakan, tanpa ada tangkainya seperti ini. Kenapa kita buang tadi? Agar asupan makanan, asupan nutrisi yang dia bawa dari tanah ke atas tidak terbagi ke daun-daun seperti ini. Jadi dia akan fokus ke buah saja dan tidak akan terbagi ke lainnya. Itu cara yang kedua. Adapun kalau yang masih kecil seperti ini kan yang kecil seperti ini. Di sini banyak perantingan. Kita lihat masih banyak perantingannya. Nah, ini kita lihat masih banyak perantingannya. Yang sudah tua-tua kita buangi seperti ini. Kita buangi. Tujuannya yaitu tadi untuk mengurangi pembagian nutrisi ke ranting lainnya. Jadi nutrisi dan makanannya akan fokus naik ke buah sini dan ke bunga, dan tidak terbagi ke ranting-ranting ini. Namun jangan dibuang habis untuk rantingnya, kita sisakan agar bisa untuk fotosintesis, itu yaitu untuk memasak tanaman. Jadi yang tidak perlu aja, yang kira-kira sudah tua kita buang. Oke, mungkin itu saja kiranya tips dan cara bagaimana perawatan pada
tanaman buah kedondong agar buahnya selalu estafet berbuah dan rajin berbuah. Oke, apabila ada salah dan kata serta tutur kata yang kurang pas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita terus jaga dan lestarikan flora yang ada di negeri kita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.